Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dermawan, kembali lagi dalam program Humanity Update bersama saya, Sherlia Puspitasari. Seperti biasa, saya akan memberikan beberapa informasi menarik seputar aksi-aksi kemanusiaan yang telah dilakukan oleh tim Aksi Cepat Tanggap. Kita masuk ke informasi pertama. Pandemi COVID-19 berdampak bukan hanya pada sektor kesehatan namun juga ekonomi. Banyak masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja dan terpaksa mencari pekerjaan lain termasuk menjadi badut jalanan. Menggunakan kostum badut yang berat di bawah terik matahari harus mereka lakukan demi menghidupi keluarga di masa pandemi dan PPKM. Kami merekam kisah bagaimana kehidupan para mantan pekerja yang kini menjadi badut jalanan. Berikut informasinya. Kebetulan ini proyek sudah ditutup, pabrik juga ditutup. Kita susah cari kerja lagi dan terpaksa kita ambil badut di sini. Pada saat itu Indonesia kan musimnya musim corona, jadi kami biasanya yang cari barang bekas ke perumahan itu banyak yang di portal, jadi kita nggak bisa masuk. Sedangkan kebutuhan kami di rumah sangat menuntut, anak-anak sekolah, belum kebutuhan per hari gini-gini. Listrik ya juga tetap bayar. Akhirnya kami beralih profesi. Waktu itu sambil jualan stiker Arema. Semakin sepi jualan stiker diajak, dan kami pun sebetulnya nggak mental juga. Kami coba-coba demi tuntutan ekonomi lah. Ternyata sedikit mencukupi kebutuhan keluarga. Nelongso Mbak ya, ini paling nelongso. Orang itu kan ada mobil yang terbuka kacanya ya. Kalau kita ameni goyang-goyang, orangnya itu diam tidak begini itu paling nelongso. Kalau digini kan suka kami, lebih suka ditolak suka. Diam aja kita itu bingung, seperti nggak diajeni gitu loh. Nolaknya secara agak emosi itu ada, mungkin dia punya permasalahan di keluarganya atau apa, kami nggak tahu. Kadang itu ada. Kalau yang menyenangkan itu ya kalau dikasih uang, terus ada anak kecilnya kita goyang-goyang dia suka, kita semangat, sangat semangat. Termasuk anak itu suka dengan badut.
Beralih ke informasi lainnya. Kali ini terdapat sebuah kisah inspiratif yang datang dari seorang muslim mu'alaf di Kepulauan Mentawai. Ia adalah Syarifuddin, yang memilih mengabdikan dirinya sebagai pendakwah dan guru ngaji dengan niat untuk meneguhkan keislaman masyarakat Mentawai. Berikut kisah selengkapnya. Kita bisa mensyahadatkan 200 lebih orang. Alhamdulillah, berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulunya kita beragama Kristen Katolik. Di tahun 2009 kita masuk Islam. Dan alhamdulillah, setelah kita masuk Islam langsung masuk pesantren. Setelah kita masuk pesantren, kita keluar dari pesantren, kita berdakwah. Kita mulai berdakwah di tahun 2017. Selama kita berdakwah, alhamdulillah, kita bisa mensyahadatkan 200 lebih orang. Alhamdulillah. Walaupun sekarang ini posisi orang tua atau saudara-saudara lain masih beragama Kristen Katolik. Jadi mohon doa supaya mereka dapat hidayah, biar kita sama-sama memeluk agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali agama Islam. Dalam perjuangan dakwah di sini, Masya Allah, kita melalui daratan. Begitu sampai kita di lokasi, motor sudah rusak. Dan pulang pun langsung masuk bengkel. Sama halnya kita juga melalui sungai. Begitu berjam-jam kita berjalan. Seperti kita naik sampan. Itu berjam-jam. Bahkan itu berhari-hari. Ada satu hari satu malam. Apalagi menuju Mototonan, itu satu hari satu malam. Kalau naik sampan dengan dayung, kadang-kadang di dalam perjalanan itu, dalam sampan itu sering terbalik kita. Kenapa? Ya karena medan itu. Kadang kayu melintang, kita tidak tahu kan. Karena semalaman pulangnya juga, sehingga kita terbalik. Akhirnya ya seperti itulah perjuangan. Dan kalau seandainya kita putus asa dalam perjuangan dengan hal-hal yang dapat tantangan yang kita hadapi, maka kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bukan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tidak akan kita ulangi lagi. Tapi ini karena kewajiban kita. Walaupun kita terbalik dalam sampan, walaupun berjam-jam kita pergi, itulah sudah kewajiban kita untuk melaksanakan amanah yang diamanahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk menyampaikan Islam. Ya karena kita pinjam sampannya setiap berdakwah kan. Kadang-kadang kawan-kawan yang lain tidak punya kendaraan dan kita juga tidak punya sampan. Jadi sangat membutuhkan untuk transportasi dakwah, walaupun dia kadang-kadang kawan-kawan dai di tepi juga tidak bisa menyeberangi sungai atau lautan karena terkendala sampan. Oleh karena itu kami mohon untuk donasi untuk pembuatan sampan kepada kaum muslimin, supaya perjalanan dakwah kita di Pulau Mentawai ini lancar. Dan insya Allah, kalaupun itu tercapai, itu menjadi tiket saudara-saudara kami untuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Dermawan, terima kasih telah menyaksikan Humanity Update hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Humanity Update hanya di ACT TV.
Yuk beri dukungan terbaikmu melalui indonesiadermawan.id/foodcareline. Saya, Sherlia Puspitasari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkah Anda suara perut lapar? Di balik rumah-rumah sunyi saat pandemi, perut lapar nan perih tak terdengar oleh manusia. Tapi di Food Care Line Services, kami mendengar suara perut mereka. Halo, Assalamualaikum Food Care Line Services ACT. Dengan siapa saya bicara? Tanpa tunggu waktu, kami segera bergerak membantu agar lapar saudara tak terdengar lagi bunyinya. Yuk, bantu padamkan lapar dengan sedekah ikhlas Anda. Bersama aksi cepat tanggap.